Lingkaran TNI bukanlah lingkaran yang suci dari korupsi. Dalam 10 tahun terakhir, kasus dan skandal kotor para perwira tinggi maupun purnawirawan telah merugikan negara puluhan triliun rupiah. Indonesia Corruption Watch mencatat, sejak 2014 hingga 2025, negara merugi 24 triliun akibat kasus korupsi pengadaan alutsista, pengelolaan dana pensiun, hingga perumahan prajurit. Kerahasiaan adalah prinsip penting di tubuh militer, tapi hal ini seringkali disalahgunakan untuk menutupi kebusukan korupsi yang dilakukan. Minimnya pengawasan dan transparansi dapat menjadi celah bagi pejabat nakal yang ingin menguntungkan dirinya sendiri dan rentan menimbulkan praktek korupsi. Rahasia militer kerap kali menjadi ganjalan bagi pengungkapan kasus korupsi di dalam korps angkatan bersenjata. Pengungkapan kasus korupsi di tubuh militer memang kerap terbentur alasan kerahasiaan, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan alutsista. Seringkali, anggaran atau proses pembelian tidak diungkap ke publik dengan alasan rahasia nasional, sehingga proses pengawasan dan audit sulit dilakukan. Pada 2011 misalnya, Indonesia Corruption Watch bersama beberapa LSM lain melaporkan dugaan penggelembungan harga pembelian pesawat Sukhoi oleh Kementerian Pertahanan. Ada 3 kejanggalan dalam proses pengadaan alutsista ini, mulai dari mekanisme pembayaran yang menggunakan kredit komersial, penggunaan jasa broker, dan penggelembungan harga. Kementerian Pertahanan kala itu berencana membangun 1 skuadron Sukhoi dengan menambah 6 pesawat untuk melengkapi 10 pesawat yang sudah ada. Namun, temuan lembaga independen menyebut pembelian 6 pesawat tempur buatan Rusia itu digelembungkan harganya per unit dari 55 juta US dollar menjadi 83 juta US dollar. Kerugian negara yang ditimbulkan ditaksir mencapai 700 hingga 800 miliar. Di lain pihak, Menteri Pertahanan saat itu, Purnomo Yusgiantoro, membantah adanya penggelembungan anggaran. Soal perbedaan harga pesawat yang jauh berbeda, Purnomo mengatakan itu akibat inflasi di Rusia. Kasus korupsi terbesar yang pernah mengguncang Kementerian Pertahanan terjadi pada 2016. Brigjen TNI Teddy Hernayadi yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pelaksanaan Pembayaran di Kementerian Pertahanan menyalahgunakan dana anggaran pembelian alutsista senilai lebih dari 200 miliar. Sebagai orang yang paling bertanggung jawab untuk mengelola keuangan negara, Teddy menerima amanah mengelola anggaran sebesar 5,4 triliun. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan Kementerian Pertahanan, termasuk pembelian jet dan helikopter, dipinjamkan Teddy secara ilegal kepada rekanannya. Uang-uang itu dipinjamkan kepada perusahaan, kolega Teddy di militer, hingga perseorangan. Beberapa pihak yang disebut dalam persidangan sempat menerima uang dari Teddy, diantaranya Dirjen Rehan Marsda TNI Silayan, Kadis Penau Marsya TNI Dwi Badarmanto, Kolonel AU Putut Hadi Subroto, Kolonel CPM Subiakto, Didit alias Aditya Setiawan, Peter, PT Medal Alam Sari milik Dedi Hidayat, dan Raul Lemos, suami dari Krisdayanti. Tidak perlu waktu lama bagi penyidik di polisi militer untuk mengusut Pat Gulipat sang Brigjen. Berbekal laporan audit internal yang mendeteksi adanya pembayaran fiktif dan aliran dana yang tidak sesuai prosedur, Teddy diseret ke pengadilan militer dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dipecat dengan tidak hormat, dan diwajibkan membayar uang pengganti. Hingga hari ini, vonis Teddy menjadi vonis paling berat bagi perwira TNI pasca reformasi. Kasus korupsi alutsista lain yang pernah terungkap adalah kasus pembelian helikopter Agusta Westland 101 di TNI Angkatan Udara tahun 2015-2017 yang diduga merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah dan menyeret beberapa nama petinggi militer. Kasus bermula pada 2015 ketika TNI Angkatan Udara merencanakan pembelian 8 unit helikopter AW101 untuk kebutuhan angkutan dan VVIP. Kontrak ditandatangani, tapi audit dan investigasi mengungkap penggelembungan harga serta aliran dana tidak wajar. Pada 2017, Puspom TNI menetapkan 3 tersangka dari unsur militer, termasuk Marsma TNI Purnawirawan Fahri Adami, selaku mantan Kepala Dinas Pengadaan, dengan dugaan suap dan gratifikasi dari broker untuk memuluskan kontrak. Namun, penyidikan internal TNI dihentikan pada akhir 2021 dengan alasan tidak cukup bukti atau teknis prosedural terhadap unsur militer. Sementara itu, KPK melanjutkan proses terhadap pihak swasta. Tersangka utama dan satu-satunya yang divonis adalah Irfan Kurnia Saleh, Direktur Utama PT Diratama Jaya Mandiri yang melakukan markup harga dan menyuap perwira TNI. Ia pun divonis 10 tahun penjara pada Februari 2023. Nama-nama besar seperti mantan Kepala Staf Angkatan Udara Agus Supriyatna dan pejabat tinggi lain sempat diperiksa namun lolos dari jeratan hukum.
Kejaksaan Agung menetapkan seorang purnawirawan Jenderal Bintang 1 sebagai tersangka dalam proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur di Kementerian Pertahanan tahun 2012 hingga 2021. Pada 2022, pejabat tinggi Kementerian Pertahanan dan 2 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan satelit tahun 2012-2021. Ketiganya diduga melakukan penyimpangan aturan hingga memicu kerugian negara lebih dari 500 miliar. Semua bermula dari 2017 ketika Kementerian Pertahanan menandatangani kontrak dengan perusahaan asing Navayo untuk penyediaan user terminal dan layanan pendukung. Namun, audit BPKP menemukan beberapa kejanggalan seperti penunjukan langsung tanpa lelang yang transparan, harga yang digelembungkan, dan kontrak yang tidak menguntungkan pihak Indonesia. Dalam kasus ini, Jampitmil Kejagung menetapkan 3 tersangka, yaitu Laksamana Muda TNI Purnawirawan Leonardi, mantan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan, dan 2 orang lainnya dari pihak swasta. Di lain pihak, Leonardi membantah tuduhan. Ia mengklaim hanya melaksanakan perintah atasan dan tidak menerima uang sepeser pun. Kasus korupsi terkait satelit juga pernah terjadi di Badan Keamanan Laut atau Bakamla. Sejumlah pejabat Bakamla seperti Eko Susilo Hadi dan Bambang Udoyo divonis 4 tahun 6 bulan penjara karena menerima suap 1 miliar dari pihak swasta untuk memuluskan lelang tender terkait proyek pengadaan satelit monitoring di Bakamla pada 2017. Kejaksaan Agung atau Kejagung menetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana tabungan wajib perumahan Angkatan Darat tahun 2013-2020. Sejak 2012 hingga 2020, dana triliunan rupiah yang dikumpulkan ribuan prajurit dari potongan wajib perumahan diselewengkan melalui skema investasi fiktif, markup proyek rumah dan aliran dana ke rekening pribadi serta perusahaan swasta. Perwira tinggi TNI AD, Brigjen Yus Adi Kamarullah, menggunakan uang tabungan perumahan itu untuk kepentingan pribadi. Ia divonis penjara 16 tahun pada 2023. Namun, pidana gugur karena meninggal dunia sebelum eksekusi penuh. Kasus serupa terjadi pada 2007. Kolonel CZI Ngadimin, kepala pengelola tabungan perumahan prajurit, dijatuhi hukuman 9 tahun penjara setelah terbukti mengorupsi iuran perumahan prajurit senilai 100 miliar. Penyimpangan pengelolaan investasi dan keuangan di lingkungan militer juga terjadi di PT Asabri. 2 pimpinan tinggi Asabri, Majen Purnawirawan Adam Rahmat Damiri dan Letjen Purnawirawan Sony Wijaya divonis 20 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi pengelolaan dana Asabri tahun 2012-2019 yang merugikan negara senilai 22 triliun rupiah. Pada 2021, Jenderal Andika Perkasa yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat mengungkap dugaan penyalahgunaan anggaran di 2 lembaga pendidikan TNI Angkatan Darat. Dugaan korupsi uang pendidikan itu mulai dari pemotongan gaji siswa, pemotongan uang makan, dan penambahan anggaran yang sengaja digunakan untuk kepentingan pribadi. Namun, pihak TNI tak menyebutkan pihak yang terlibat dan besaran anggaran yang disalahgunakan.